Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi dalam Kristus Yesus. Saat ini kita kembali lagi bertemu dalam renungan harian dari HKBP Resort Surabaya. Pada hari ini, hari Jumat tanggal 4 April 2025. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Segala puji dan syukur kami panjatkan kehadirat-Mu ya Bapa di surga, atas segala berkat-Mu, atas segala kasih setia-Mu yang menyertai kami hingga pada saat ini. Kami sungguh bersuka cita Bapa. Tuhan bangunkan kami dari tempat tidur kami, dan Tuhan berikan kepada kami satu hari yang baru. Bapa di surga, sebelum kami memulai aktivitas kami dalam satu hari ini, kiranya Tuhan jagai kami. Kiranya kami menyerahkan hidup kami ke dalam tangan-Mu, dan kiranya kami dulu mendengarkan dan dikuatkan oleh firman-Mu, karena kami yakin dan percaya firman-Mu adalah pelita bagi hidup kami. Untuk itu Bapa, ajarlah kami mengerti firman-Mu dan mampukan kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, firman Tuhan yang menyapa kita pada pagi hari ini tertulis di dalam kitab Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Injil Yohanes pasal 16 ayat 8. Demikian pembacaan firman Tuhan. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Dan kalau Ia datang, Ia akan menginsafkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Demikian pembacaan firman Tuhan. Bapak, Ibu, Saudara-saudari yang saya kasihi di dalam Kristus Yesus, kata insaf tentu kita sudah sering dengar, dan bahkan kita juga sudah paham sekali dengan apa yang disebutkan insaf. Insaf itu artinya mengetahui, sadar bahwa yang dia lakukan itu adalah salah atau dosa, dan akan benar-benar meninggalkannya, atau akan benar-benar berubah dan meninggalkan dosa tersebut. Insaf. Insaf itu artinya suatu situasi yang kita alami, di mana situasi itu kita betul-betul sadar bahwa yang kita lakukan itu adalah kesalahan, yang kita lakukan itu adalah dosa. Dan dengan sadarnya kita yang kita lakukan itu adalah dosa, maka dengan segera kita akan bertobat dan tidak akan melakukan itu lagi. Itu insaf. Begitu juga dengan insaf akan kebenaran dan insaf akan penghakiman. Artinya kita mengetahui situasi atau perbuatan yang kita lakukan itu tidak benar, dan akan sesegera mungkin melakukan pertobatan supaya kita dibenarkan. Dan ketika penghakiman itu datang, atau ketika Yesus datang kedua kalinya, kita dapat dibenarkan. Artinya kita dapat terpilih dari bersama dengan orang-orang kudus. Itulah kiranya yang menjadi fungsi atau kedatangan Tuhan melalui Roh Kudus di dalam kehidupan kita pada saat ini. Tentu kita tahu Bapak, Ibu, Saudara-saudari, kita tidak seperti orang-orang Yahudi dulu. Artinya mereka melihat Yesus, atau bahkan mereka bisa berkomunikasi langsung, melihat fisik Yesus, duduk bersama, makan bersama. Kita tidak lagi, karena Yesus itu telah naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dan itu setiap minggu kita saksikan. Tetapi walaupun Yesus naik ke surga, Dia akan segera datang. Dia datang dengan Roh Kudus. Dia menjadi Roh Kudus dan diam di dalam diri kita masing-masing, dan diam di dalam diri kita masing-masing. Sehingga dengan berdiamnya Roh Kudus di dalam diri kita, di dalam hidup kita, maka yang menjadi peran utama
daripada Roh Kudus itu adalah menginsapkan kita, artinya menyadarkan kita bahwa hidup kita ini sebenarnya kudus karena dikuduskan oleh Tuhan, sehingga dengan kekudusan itu kita mengenal apa sebenarnya perlu perbuatan-perbuatan, perlakuan yang harus kita lakukan sebagai orang kudus. Ketika kelakuan yang kita lakukan itu adalah salah, maka dengan segera kita akan disadarkan bahwa itu adalah salah. Contohnya Bapak Ibu Saudara-saudari menyakiti hati orang ya, atau ngomongin orang berlebihan kepada hal-hal yang negatif ya, terlebih lagi bersandar kepada kehidupan dunia ini ya, mengandalkan diri sendiri, tidak bergantung kepada Yesus, kepada Tuhan. Artinya ada banyak kesalahan-kesalahan atau yang mungkin dosa yang tanpa sadar kita lakukan, tetapi karena adanya Roh Kudus itu diam di dalam kita, di dalam hidup kita, maka itu akan segera menyadarkan kita. Dan kadang Bapak Ibu Saudara-saudari mungkin itu sudah pernah kita rasakan. Maka sehingga kalau kita di dalam hubungan sosial sehari-hari, baik di pekerjaan, baik dimanapun kita melihat orang yang tulus hatinya untuk melakukan kebaikan itu sudah banyak. Tetapi walaupun memang ada banyak masih orang jahat yang sering kita temui, yang sering kita lihat ya, yang tidak peduli sama sekali dengan kebenaran, yang tidak takut dengan penghakiman ya, walaupun itu banyak kita temui, kita lihat, tetapi harus kita lihat juga bahwa memang fungsi Roh Kudus itu di dalam kehidupan kita orang Kristen sering kita lihat itu dilaksanakan dan bekerja. Ada banyak orang baik yang kita temui di sekitaran hidup kita, yang begitu tulus mempercayai Tuhan, yang begitu tulus berserah kepada Tuhan, yang begitu baik berbagi, memberikan kasih kepada orang tanpa mengenal suku, ras, dan agama. Dan ada juga banyak orang yang betul-betul mencintai kebenaran, yang berpihak di pihak kebenaran, tidak menyalahkan kebenaran. Ada banyak itu kita lihat Bapak Ibu Saudara-saudari di dalam kehidupan kita sehari-hari, dan itulah buktinya bahwa memang Roh Kudus itu bekerja. Nah, sekarang yang menjadi permasalahan, yang menjadi perenungan bagi kita yang mendengarkan nas ini, bagaimana dengan kita? Bagaimana dengan fungsi Roh Kudus itu di dalam hidup kita? Apakah memang dia betul-betul berfungsi? Apakah Roh Kudus yang menginsapkan kita di hidup kita sendiri? Apakah memang itu betul-betul terjadi di dalam hidup kita? Dan ini kita diingatkan, Bapak Ibu Saudara-saudari, kita diingatkan bahwa fungsi Roh Kudus itu adalah menginsapkan kita. Maka marilah menilik ke belakang, marilah melihat kehidupan kita, apakah memang itu betul-betul bekerja di dalam hidup kita, ataukah keegoan kita lebih kuat daripada Roh Kudus itu? Apakah kehidupan dunia kita lebih kuat daripada Roh Kudus yang diam di dalam diri kita? Nah, sekarang nas ini mengingatkan kita supaya tidak ada kata terlambat untuk mendekatkan diri kepada Tuhan. Tidak ada kata terlambat untuk menyesali segala perbuatan yang kita lakukan, Bapak Ibu Saudara-saudari. Dan bahkan tidak ada dosa yang terlalu besar untuk Tuhan hapuskan dari kita orang pengikutnya, orang yang percaya kepadanya. Untuk itu saya segera mungkinlah menyimak dan melihat bagaimana Roh Kudus itu bekerja di dalam hidup kita. Turutilah dia, insaplah akan segala kelakuan yang kurang baik, dan berbenahlah untuk hidup di dalam kebenaran, berkelakuan baik, serta takutlah akan hari penghakiman, sehingga ketika itu tiba kita akan diselamatkan dan dimenangkan. Semoga kita dimampukan, Bapak Ibu Saudara-saudari, untuk melakukan untuk melakukan perbuatan baik di dalam kehidupan kita. Sekali lagi firman ini mengatakan, dan kalau Ia datang, Ia akan menginsapkan dunia akan dosa, kebenaran, dan penghakiman. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa di surga untuk firman-Mu. Ajarlah kami Bapa untuk mengerti, untuk sadar bahwa sebenarnya Engkau telah berdiam di dalam kami melalui Roh Kudus-Mu, sehingga hidup kami dipenuhi oleh Roh-Mu. Dan biarkanlah Roh-Mu itu bekerja di dalam hidup kami,
Biarkanlah Dia mengatur hidup kami, mengarahkan hidup kami sesuai dengan kehendak-Mu, dan supaya betul-betul kami insaf, sadar akan segala kesalahan, dan segera berbenah untuk perubahan dan pertobatan ke hal-hal yang Tuhan inginkan. Terima kasih Bapa, berkatilah kami semua orang percaya, berkatilah kami jemaat-Mu HKBP Resort Surabaya ini, dari anak-anak hingga lanjut usia. Biarkanlah kami beraktivitas dalam satu hari ini, dimanapun semua jemaat-Mu pada saat ini. Jagai mereka, jauhkan mereka daripada mara bahaya. Tuhan, sembuhkan segala orang yang sakit. Tuhan, berikan penghiburan kepada setiap jemaat-Mu yang berduka. Berikan kebahagiaan dan sukacita yang daripada-Mu. Terpujilah Engkau Yesus, kami serahkan hidup kami hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Amin. Selamat pagi Bapak Ibu Saudara-saudari, selamat beraktivitas, Tuhan memberkati.